Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Semoga baik-baik saja walaupun masih di masa pandemi COVID-19 ini. Kita semua harus bisa menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Baik anak-anakku semuanya, bertemu lagi dengan mata pelajaran IPS kelas 8, dan bertemu lagi dengan saya Nilai Istiqomah. Di sini saya akan memberikan materi baru tentang hukum penawaran dan hukum permintaan. Sebelum ke proses pembelajaran, apakah di sini anak-anak ada yang tidak hadir? Baik, kalau begitu Ibu absen terlebih dahulu ya. Adelia hadir, Aprilia hadir, Rismaya hadir, Riko hadir, Desi hadir, Riko hadir, Ida hadir, Ilham ada hadir. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya di pertemuan sekarang hadir semua. Dipertahankan kehadirannya untuk minggu yang akan datang dan seterusnya ya. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum ke proses pembelajaran atau sebelum ke materi inti, Ibu ingin mengulas kembali materi tentang minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas materi tentang apa? Silahkan Riko. Betul sekali bahwa minggu yang lalu kita membahas tentang peran seorang kewirausahaan yang membangun perekonomian Indonesia. Ada yang masih ingat kewirausahaan tersebut membangun perekonomian Indonesia untuk apa? Betul sekali Adel, untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi apa? Betul sekali Desi, mengurangi seseorang yang apa? Seseorang pengangguran. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Desi, bahwa mengurangi angka pengangguran dengan adanya orang yang kreatif dan berwirausaha akan mengurangi angka pengangguran gitu, dengan membuka lapangan pekerjaan untuk orang tersebut. Baik, selanjutnya kita akan ke materi baru, yaitu materi tentang hukum permintaan dan hukum penawaran. Sebelum ke materi, ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh anak-anak semuanya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya harus bisa mengetahui apa sih hukum permintaan dan hukum penawaran. Yang kedua, apa saja sih faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan. Yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui kurva permintaan seperti apa dan kurva penawaran seperti apa. Baik, langsung saja ke materi baru, yaitu hukum penawaran dan hukum permintaan. Ada yang tahu ketika kita berbicara tentang permintaan berhubungan dengan apa? Ya, Ida? Betul sekali bahwa ketika kita berbicara tentang permintaan adalah seorang pembeli yang bertransaksi di pasar maupun di tempat lainnya. Dan hukum permintaan yaitu etika suatu barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya, saat harga barang itu naik, maka permintaan akan turun. Contohnya dengan kita membeli pulpen dengan harga
eh, 500, maka permintaan akan naik, akan membeli 10 seorang pembeli gitu. Beda lagi dengan ketika harga pulpen itu 1.000, maka permintaan itu akan menurun, yang tadinya 10 akan menjadi 5. Nah, maka dari itu permintaan berpengaruh terhadap harga barang gitu. Ketika harga barang tersebut naik, maka permintaan akan turun, dan ketika harga barang itu turun, maka permintaan akan naik. Baik anak-anakku semuanya, dengan kita membahas permintaan pasti ada faktor penyebab hukum permintaan. Di sini ada 7 faktor yang mempengaruhi hukum permintaan. Yang pertama adalah harga barang, yang kedua pendapatan masyarakat, yang ketiga selera masyarakat, yang keempat kualitas barang, yang kelima faktor harga barang lain, yang keenam jumlah penduduk, dan yang ketujuh adalah ramalan di masa depan. Ketika kita berbicara tentang harga barang, kita bahas dulu yang pertama, yaitu harga barang. Ketika harga barang itu naik, maka permintaan akan turun, dan ketika harga barang itu turun, maka permintaan tersebut akan naik. Contohnya, ketika kita akan membeli susu dengan harga 5.000 dan akan membeli teh dengan harga 4.000, maka dilihat dengan harga barang yang murah adalah teh, maka masyarakat akan lebih tertarik kepada teh tersebut karena harga tersebut lebih murah dibandingkan susu. Yang kedua adalah pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat di sini juga sangat berpengaruh dari faktor permintaan di sini. Ketika pendapatan masyarakat itu rata-rata, maka permintaan itu akan naik, dan ketika masyarakat tidak mempunyai pendapatan atau menurunnya pendapatan, maka permintaan tersebut akan turun karena pendapatannya kurang dari permintaan. Karena pendapatannya sedikit, maka permintaannya juga akan berkurang. Lalu ada faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu tentang kualitas barang. Ketika kualitas barang tersebut baik, maka permintaan akan naik. Seseorang tidak akan peduli atau tidak akan menghiraukan walaupun harga tersebut mahal gitu. Karena kualitas barang tersebut bagus, maka masyarakat akan tertarik karena kualitas barang itu bagus. Dan sebaliknya, ketika kualitas barang tersebut itu tidak bagus atau dikatakan jelek, maka permintaan akan menurun gitu. Ya, ada lagi faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu masyarakat tersebut akan menaikkan permintaannya karena mereka sangat suka dengan barang tersebut gitu. Dan beda lagi halnya dengan ketika barang tersebut bukan selera masyarakat, ya, bukan selera orang tersebut. Kelima adalah faktor mempengaruhi barang lain. Contohnya seperti ini, ketika kita akan membeli bantal dengan harga 20.000, maka permintaan akan turun karena mungkin kemahalan. Maka masyarakat tersebut akan membeli selimut dengan harga 15.000 gitu. Dengan adanya faktor barang lain dan dengan adanya kemiringan harga yang murah, maka masyarakat tersebut akan lebih tertarik kepada barang yang lain. Yang tadinya ingin membeli bantal dengan harga 20.000, masyarakat tersebut malah lari dengan harga yang murah, sebuah selimut
anak-anakku sekalian, di sini ada kurva permintaan. Bisa dilihat bahwa kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang ataupun jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Bisa dilihat di daftar tabel, di situ ada harga coklat dan jumlah permintaannya. Harga coklat dengan harga 3.000, tidak ada yang membelinya atau kosong. Di dalam tabel tersebut diturunkan menjadi 2.500, ada 2 orang. Diturunkan lagi menjadi 2.000, ada 4 orang. Diturunkan lagi menjadi 1.500, ada 6 orang permintaan. Dan diturunkan lagi menjadi 1.000, semakin banyak, ada 8 orang. Dan diturunkan menjadi 500, semakin banyak lagi, ada 10 orang. Dan ketika coklat itu dibagikan gratis, maka orang tersebut akan lebih banyak lagi. Di sini ada 12 orang. Nah, di dalam kurva permintaan di sini 3.000 tidak ada yang meminta, 2.000 ada 2 orang, 2.000 ada 4 orang, 1.500 ada 6, 1.000 ada 8, dan 500 ada 10, dan ketika gratis ada 12 orang. Nah, jadi grafik permintaannya itu tinggal ditarik aja dari kiri atas sampai bawah gitu, sampai permintaan. Bagaimana anak-anak? Dapat dipahami? Semoga dapat dipahami ya. Kita lanjut ke materi yang baru, yaitu hukum penawaran. Hukum penawaran biasanya dilakukan oleh produsen atau pedagang. Tinggi rendahnya jumlah barang yang ditawarkan cenderung bertambah, dan sebaliknya, ketika apabila harga barang turun, maka penawaran berkurang. Dan dapat disimpulkan bahwa penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Atau hukum penawaran yaitu semakin rendah tingkat harga, maka semakin sedikit stok barang, dan ketika semakin besar atau semakin besar penawaran, maka barang tersebut akan diproduksi semakin banyak. Baik, anak-anak semuanya, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama, ada biaya produksi. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, harapan akan mendapatkan laba. Dan yang keempat, faktor-faktor non-ekonomi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi di sini, bila biaya produksi tinggi, maka produksi akan mengurangi jumlah produk barang akibat penawaran berkurang. Dan sebaliknya, ketika biaya produksi murah, maka akan semakin banyak barang hasil produksi dan penawaran akan bertambah. Nah, yang kedua ada teknologi. Teknologi yang digunakan dalam produksi barang tersebut akan mempengaruhi jumlah atau kualitas barang. Semakin bagus dan tinggi teknologi yang digunakan, maka kualitas jumlah produksi bertambah gitu. Dan yang ketiga ada harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan memperoleh suatu keuntungan yang banyak, maka produsen berlomba-lomba meningkatkan hasil produksinya gitu. Dan yang terakhir atau yang keempat, faktor-faktor non-ekonomi. Faktor-faktor non-ekonomi di sini seperti bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah
akan sangat berpengaruh dalam faktor-faktor non-ekonomi. Di sini juga faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Bisa dilihat di sini ada kurva penawaran. Kurva penawaran di sini merupakan grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu dan tempat tertentu. Bisa dilihat di sini ada harga dan harga beras per liter. Ketika harga beras harga beras 4.500, penawaran hanya 35 dan dinaikkan 500 menjadi 5.000, penawaran akan meningkat menjadi 40, dinaikkan lagi menjadi 5.500, penawaran meningkat lagi menjadi 45, dinaikkan lagi menjadi 6.000, penawaran meningkat lagi menjadi 50, dan ada lagi peningkatan sebesar 9.000, peningkatan lagi ini menjadi 55, dan ada peningkatan lagi dalam harga 11.000, maka penawaran akan bertambah menjadi 60 gitu. Semakin besar harga barang, semakin banyak penawaran gitu. Baik anak-anakku semuanya, Ibu rasa pertemuan sekarang sudah cukup. Semoga materi yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan menambah ilmu dan pengetahuan anak-anak semuanya. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin tahu dulu sejauh mana anak-anak mengerti atau memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Silahkan Irma. Betul sekali bahwa hukum permintaan adalah ketika harga tersebut naik, maka permintaan akan turun, dan ketika harga barang tersebut turun, maka permintaan akan naik. Dan hukum penawaran adalah ketika harga barang tersebut lebih besar, maka penawaran juga akan semakin besar. Dan ketika harga barang tersebut lebih rendah, maka penawaran yang ditawarkan akan semakin sedikit atau rendah. Baik, anak-anakku sekalian, mungkin pertemuan sekarang sudah selesai. Baik, anak-anak semuanya, di sini Ibu akan memberikan tugas. Yang pertama, bagaimana bunyi hukum permintaan dan penawaran. Yang kedua, berikan contoh kurva permintaan dan penawaran. Tugasnya cuma 2 saja. Paling telat besok dikumpulkan ya di kantor. Lalu untuk minggu yang akan datang, anak-anak semuanya mempelajari terlebih dahulu tentang pasar. Boleh cari referensi dari internet ataupun di buku yang lainnya. Boleh ke perpustakaan atau minjam kepada kakak kelas. Baik, Ibu tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.